Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa hormat nan tak terhingga amu sampaikan dan teruntuk kepada angku-angku nenek mama alim ulama cadiak pandai, tokoh-tokoh masyarakat, bundo kanduang, kawan-kawan, khususnya anggota grup yang tergabung di dalam koperasi syariah. Yo sambil duduk malapeh kan panek dek karano paneh bataduh ambo di sebuah pondok yang kalau hari hujan ambo yakin ambo akan basah ju dek kana iya. Menyikapi dari pemikiran-pemikiran, usulan-usulan dan saran yang bersifat konstruktif, secara pribadi ambo bersyukur kepada Allah, batarimo kasih kepada kita nan basamu. Dalam hal mendirikan koperasi syariah, alhamdulillah arape awak hari Minggu tanggal ampe Oktober tahun 2020 yang batampe di MDA Sampiang Kantua Urusan Agamo Kecamatan Junjung Sirih di Malerang. Dari awal rape kitalah mengeluarkan ide-ide, pemikiran-pemikiran baik yang berdasarkan pengetahuan, terutama berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Di antaranya ada rasanya pesimis dan lebih banyak optimis. Yang mungkin merasa pesimis akan berdirinya lembaga keuangan yang berbasis syariah, itu didasari dengan pengamatan pengalaman karena indak cie 2 lembaga keuangan yang ada di negari Paninggahan bermasalah. Akhir dari suatu masalah itu gulung tikar, bahkan ada di antara dunsana awak yang merasa rugi dan dirugikan dengan akibat masalah itu. Sabuilah di antaranya berdiri dulu BPR, lalu dulu berdiri
BMT, lalu lahir beberapa buah koperasi yang ada, baik itu secara awak orang petani, kumpulan para petani, bahkan ada yang lebih gadang daripada itu, muncul persoalan PT Nagari Paninggahan, muncul persoalan KUD Nagari Paninggahan, muncul tanggapan yang berkaitan dengan masalah PNPM Nagari Paninggahan. Dengan persoalan-persoalan itu, ada di antara kawan awak yang merasa pesimis. Koperasi yang akan didirikan tidak tertutup kemungkinan akan seperti itu juga nantinya. Pemikiran-pemikiran seperti itu tidak ada salah. Tentu kita mencalik kepada cara berpikir dan kita ambil suatu pelajaran, iktibar dari pemikiran dan pengalaman yang disampaikan. Alhamdulillah, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020, dengan antusias, aktif, inovatif, dan rasa semangat yang tinggi serta kepedulian yang tinggi, para peserta sepakat mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah, yaitu Koperasi Syariah Paninggahan. Setelah ketuk palu, dibentuklah panitia untuk menindaklanjuti ke depannya. Yang salah satu dari tugas panitia itu adalah memfasilitasi musyawarah yang akan datang dengan agenda pembentukan pengurus Koperasi Syariah Paninggahan. Yang kedua, insya Allah merancang dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah itu, khususnya koperasi syariah itu, adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma. Al-Quran banyak menjelaskan tentang kerjasama. Hadis dan sunnah Rasulullah juga banyak menyampaikan dan menjelaskan, mempraktekkan kerjasama. Ijma atau hasil pemikiran daripada ulama, kesepakatan daripada ulama, juga menjadi landasan hukum dari sebuah lembaga keuangan syariah atau hukum ekonomi syariah.
terkhusus lagi untuk di awak. Rencana mempraktekkan cara berekonomi secara syariah melalui koperasi syariah itu yang pertama adalah sifat-sifat dari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik. Kita harus meletakkan pondasi dasar di koperasi syariah itu atas 4 dari sifat Rasulullah itu, yaitu sidik, benar. Kita letakkan pondasi koperasi syariah itu adalah orang-orang yang benar, perkataannya benar, perbuatannya benar, sikapnya benar, tindakannya benar. Itu yang harus kita dudukkan dan kita letakkan pada pondasi. Di dalam menjalankan ekonomi, itu nanti juga dengan dasar yang benar. Ukuran kebenaran itu tentu berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah itu sendiri. Yang kedua, prinsip dasar yang harus kita letakkan pada rencana mendirikan koperasi syariah itu adalah amanah. Responsibility, rasa tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawab terhadap anggota, tanggung jawab terhadap masyarakat, umumnya nagari peninggahan. Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat nanti di dalam pelaksanaan koperasi syariah itu bisa dipertanggungjawabkan, baik secara moral, baik secara material maupun secara administrasi lainnya. Yang ketiga adalah fatonah. Fatonah itu adalah profesional, mempunyai kompetensi, orang yang cerdas, punya kemampuan, baik punya kemampuan di bidang hukum ekonomi syariah itu sendiri, maupun di bidang hukum ekonomi atau ilmu ekonomi. Jadi orang yang akan kita dudukkan dan anggota-anggota di dalam koperasi syariah itu nanti memang yang kita cari adalah orang-orang yang profesional, yang punya kompetensi, yang punya ilmu dan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah dan juga hukum secara ekonomi secara umum. Yang keempat dari sifat Rasulullah itu adalah tabligh. Tabligh diartikan adalah menyampaikan, tetapi lebih luas dari hal menyampaikan itu di dalam hukum ekonomi syariah diistilahkan dengan transparansi, keterbukaan. Baik keterbukaan di dalam
musyawarah maupun di dalam keterbukaan administrasi, terutama tentu keterbukaan di dalam masalah keuangan. Itulah sampai prinsip yang kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan di dalam koperasi syariah nanti. Pertanyaan, adakah orang yang full, yang penuh memiliki keampe kriteria itu? Tidak. Tidak ada orang yang full memiliki ampe kriteria itu. Inyo adalah seorang yang sidik. Inyo adalah seorang yang amanah. Inyo adalah seorang yang fatanah. Inyo adalah seorang yang tabligh. Tidak ada kecuali hanya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sikap? Kita tidak mempunyai keempat kriteria itu di dalam diri kita. Oleh sebab itulah kerjasama, saling mengingatkan, saling menasehati, saling introspeksi diri, saling keterbukaan. Itulah yang kita harapkan. Mbak kata orang, kok bodoh mau ditunjuki, mau diajar. Kok ndak tahu, namuh dia ge tahu. Kok ndak tahu, namuh baraja. Nah, itulah yang kita harapkan nantinya. Terakhir, kita indak terlalu muluk-muluk, tapi awak berusaha meletakkan dasar-dasar terlebih dahulu. Mungkin ambo bukanlah seorang berlatar belakang bisnis, bukanlah seorang pedagang, bukanlah seorang kontraktor, tetapi latar belakang ambo adalah seorang petani. Lalu ditakdirkan Tuhan menjadi seorang pegawai negeri, umur panjang, rezeki bahagaan dalam tanda kutip. Secara pribadi, mari kita bersama-sama merubah mindset, merubah pemikiran. Memang ada di antara masyarakat, bahkan umumnya masyarakat, yang mengatakan sistem konvensional sama saja dengan sistem syariah. Bank konvensional sama saja dengan bank syariah. Salahkah mereka? Tidak salah. Karena mereka belum mengetahui, belum mempelajari, belum memahami apa itu hukum
ekonomi syariah yang dipraktekkan di sebahagian lembaga keuangan syariah. Apabila terjadi pemikiran sama saja, berarti yang salah itu bukanlah teori, tetapi yang salah itu mungkin di dalam pelaksanaan. Oleh sebab itu, siko kita berusaha bersama-sama meletakkan prinsip-prinsip berekonomi secara syariah atau Islam. Terakhir, bukan ada maksud lain, ada niat lain. Sengaja berbagi ilmu sagete yang amu padapik di perguruan tinggi. Bukan hanya kepada masyarakat Nagari Paninggahan, tetapi ke dunia maya pun amu share. Bukan hanya orang Paninggahan yang membaca dan mengetahui, tetapi orang-orang yang non Paninggahan pun membaca dan mengetahui. Dengan adanya rasa tanggung jawab moral, maka secara pribadi memang ambo agak sagete aktif untuk mensosialisasikan tentang hukum ekonomi syariah dan berusaha untuk menerapkannya khususnya di negari awak, Nagari Paninggahan. Dan itu alhamdulillah direspon oleh sesepuh-sesepuh dan pemuka-pemuka masyarakat awak, tokoh agama. Tentu dengan keterbatasan kita saling mengingatkan. Dalam hal itu juga mau sampaikan, pada prinsipnya seluruh lapisan masyarakat telah dilibatkan dalam mensosialisasikan, baik itu nagari melalui Wali Nagari Paninggahan, Majelis Ulama Nagari Paninggahan, dan secara khusus tanpa memilah dan memilih dari ormas-ormas, baik itu ormas yang berlatar belakang agama maupun yang bergerak di bidang politik. Kita tanpa mengenyampingkan itu, tapi secara personil, secara pribadi, kawan-kawan dari manapun asalnya kita libatkan, termasuklah Bundo Kanduang. Harapan kot lai saciok ba ayam, kot lai sadan ciang ba basi awak, wak cubo balambek-lambek. Kalau mengenai modal, mengenai keuangan, tentu orang-orang yang mempunyai keuangan dan rasa peduli yang tinggi pula lah yang akan bisa membackup perjalanan koperasi.
tapi prinsip dalam sebuah lembaga keuangan syariah itu adalah ta'awun dan tabaruk, saling membantu, saling menolong. Bagaimana dengan keuntungan? Tidak bisa kita pungkiri, kita adalah lembaga keuangan. Orang tidak mungkin indak bahleh tapak inyo bajalan. Tidak mungkin menghabiskan waktu percuma saja. Tentu kita pikirkan orang-orang yang berpartisipasi aktif di dalam menjalankan koperasi syariah. Itulah sagete tanggapan pemikiran dari Ambo. Kebetulan paluh nambah urai lah mulai karyang, mau bantuan suajo lah untuk melaksanakan aktivitas Ambo sebagai seorang petani. Banyak maaf dan terima kasih kepada kita nambah samo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.